Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Safitri dengan NPM Mahir 099. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian dari Uhara Resort yang terjadi pada tanggal 31 Agustus 2022. Nah, di sini soal yang pertama itu saldo asuransi prabayar adalah premi 1 tahun yang dibayarkan pada tanggal 1 Juni 2022. Nah, di sini jurnal penyesuaiannya itu yaitu Insurance Act di debit dan prepaid insurance di kredit, yang mana jumlahnya itu sebesar 1125. Dikarenakan caranya itu 4.500, yaitu di prepaid insurance yang ada di neraca saldo yang di soal sebelumnya dikali 3 dan dibagi 12 bulan. Nah, soal yang kedua yaitu perhitungan inventaris pada tanggal 31 Agustus menunjukkan persediaan senilai 650.000 yang tersedia. Nah, jadi jurnalnya itu supplies atau supplies expense di debit atau beban persediaan dan persediaan di kredit. Yang hasilnya itu sebesar 1.950 di debit dan kredit. Nah, caranya itu 2.600 dari supplies yang ada di neraca saldo sebelumnya dikurangi dengan 650. Nah, soal selanjutnya adalah tingkat penyusutan tahunan bangunan adalah sebesar 4% dan peralatan 10%, sedangkan nilai residunya itu diperkirakan sebesar 10% dari biayanya tersebut. Nah, jurnalnya itu yaitu depresiasi expense building atau beban depresiasi bangunan, dan di kreditnya akumulasi depresiasi bangunan yaitu sebesar 1.080. Nah, caranya itu 120.000 dari building yang ada di neraca saldo itu dikalikan 10%, yang hasilnya itu sebesar 108.000. Nah, sedangkan 108.000 itu dikali 4% sama dengan 4.320, dan 4.320 itu dikali 3 dibagi 12 yang hasilnya 1.080. Nah, soal selanjutnya adalah pendapatan sewa yang belum diterima sebesar 3.800 yang harus diakui pendapatan sebelumnya pada tanggal 31 Agustus. Nah, jurnalnya itu yaitu uner net rent revenue di debit dan rent revenue di kredit yang sebesar 3.800. Nah, soal selanjutnya adalah gaji dan upah sebesar 375.000 belum dibayarkan pada tanggal 31 Agustus. Nah, jurnalnya itu yaitu salaries and wages expense di debit dan salaries and wages payable di kredit sebesar 375, yang mana nominalnya itu sudah tertera di soal. Nah, soal selanjutnya itu uang sewa sebesar 800.000 dan jatuh tempo dari penyewa pada tanggal 31 Agustus. Nah, jurnalnya itu account receivable atau di debit dan rent revenue di kredit sebesar 800.000, yang mana nominalnya tersebut sudah tertera di soal. Nah, soal yang terakhir yaitu surat perjanjian hipotek tertanggal pada tanggal 1/1/2022 atau 1 Januari 2022. Tingkat bunga hipotek adalah 8% per tahun. Nah, jurnalnya itu yaitu interest expense dan di debit dan interest payable di kredit sebesar 1.000 dikarenakan 50.000 yang ada pada soal tersebut dikali 8%. Nah, terus hasilnya itu dibagi 3 dikali 3 dibagi 12. Nah, jadi total semuanya di jurnal penyesuaian ini antara debit dan kredit yaitu 10.130, yang artinya balance. Terima kasih. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan Adjusted Trial Balance per 31 Agustus 2022. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rivalindis Putri dengan NPM 216. Jadi, Adjusted Trial Balance itu disusun setelah seluruh jurnal penyesuaian dicatat. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa semua akun sudah menunjukkan saldo yang sebenarnya itu sebelum penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini beberapa akun itu mengalami perubahan akibat penyesuaian. Yang pertama ada prepaid insurance. Di sini tuh berkurang karena sebagian premi sudah menjadi beban selama 3 bulan, sehingga muncul insurance expense sebesar 1.125. Lalu yang kedua, supplies itu juga disesuaikan berdasarkan persediaan akhir dari saldo awal 2.600 tersisa 650 sehingga diakui supplies expense sebesar 1.950. Ketiga, diakui beban penyusutan gedung untuk periode 3 bulan sebesar 1.080 yang menambah depreciation expense dan accumulated depreciation. Setelah itu, terdapat penyesuaian pendapatan dan kewajiban unearned rent revenue
Sebagian telah menjadi pendapatan sebesar 3.800. Kemudian terdapat tren yang masih harus diterima sebesar 800 sehingga dicatat sebagai accounts receivable. Di sisi kewajiban, terdapat gaji yang masih harus dibayar sebesar 375 dan bunga pinjaman yang masih harus dibayar sebesar 1.000. Setelah seluruh penyesuaian dilakukan, total debit dan total kredit dalam adjusted trial balance sama, yaitu sebesar 248.555. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan telah seimbang dan siap digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Saya Maharani Citra Dwi Putri dengan NPM 237. Di video ini saya akan menjelaskan tentang adjusting entries. Adjusting entries ini dibuat di akhir periode untuk memastikan laporan sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, di sini ada 3 data penyesuaian, yaitu kita membuat 3 jurnal penyesuaian. Yang pertama, di trial balance ada saldo sebesar 5.500 euro di supplies. Nah, berdasarkan data, ada supplies yang masih tersisa on hand, yaitu sebesar 1.500 euro. Artinya, supplies yang sudah terpakai adalah 5.500 dikurangi 1.500, yaitu 4.000 euro. Karena supplies sudah terpakai, yaitu termasuk ke beban, maka jurnalnya adalah supplies expense sebesar 4.000 di debit dan kreditnya supplies sebesar 4.000. Selanjutnya yang kedua, data menunjukkan bahwa depresiasi peralatan selama periode ini sebesar 15.000 euro. Nah, depresiasi ini merupakan beban karena mencerminkan penurunan manfaat ekonomis aset tetap. Jurnalnya yang pertama debit depreciation expense sebesar 15.000, lalu kreditnya accumulated depreciation equipment sebesar 15.000. Lalu data yang ketiga ada bunga sebesar 11.000 euro yang sudah menjadi kewajiban tetapi belum dibayar sampai 30 November. Karena bunga tersebut sudah terjadi, maka harus diakui sebagai beban periode ini. Jurnalnya adalah debit interest expense sebesar 11.000, lalu di kredit ada interest payable sebesar 11.000. Ini disebut accrued expense, yaitu beban yang sudah terjadi namun belum dibayar. Perkenalkan, nama saya Savanella Arinka dengan NPM akhir 254. Di sini saya akan menjelaskan mengenai adjusted trial balance. Yang pertama, akun-akun yang muncul di adjusted trial balance. Ada supplies expense sebesar 4.000, depreciation expense sebesar 15.000, interest expense sebesar 11.000, dan interest payable sebesar 11.000. Selanjutnya akun-akun yang berubah nominalnya. Yang pertama supplies dari 15.500 menjadi 1.500 karena sudah terpakai sebesar 4.000. Selanjutnya accumulated depreciation dari 24.000 menjadi 39.000. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gita Khalifatul Hidayah dengan NPM akhir 115. Di sini saya akan memaparkan hasil pengerjaan saya, yaitu membuat laporan keuangan yang terdiri dari laba rugi, laba ditahan, dan posisi keuangan. Baik, yang pertama yaitu ada laporan laba rugi. Dan laporan ini terdiri dari pendapatan serta beban-beban. Yang pertama ini ada pendapatan, yaitu pendapatan penjualan sebesar 757.200, lalu dikurangi dengan sales return and allowances sebesar 4.200. Jadi penjualan bersihnya sama dengan 753.000. Lalu dikurangi dengan COGS atau harga pokok penjualan sebesar 495.400. Hasilnya ada 257.600. Selanjutnya ada beban-beban. Di sini ada selling expense sebesar 185.300. Selanjutnya ada administrasi expense sebesar 80.700. Nah, ini di total sama dengan 266.000 rupiah. Lalu di sini ada hasilnya sebesar 8.400. Ini 257.600 dikurangi dengan total beban tersebut. Lalu ada beban bunga sebesar 11.000. Ini 8.400 dikurangi dengan 11.000 dan hasilnya yaitu 19.400. Ini rugi. Selanjutnya ada
laporan laba ditahan. Nah, ini ada laba ditahan tanggal 1 Desember 2021 sebesar 8.000. Lalu dikurangi dengan rugi bersih tadi sebesar 19.400. Jadi hasil retained earnings November 30 November 2022 sebesar 11.400. Selanjutnya terakhir yaitu laporan posisi keuangan. Posisi keuangan ini terdiri dari aset, liability, dan equity. Nah, ini ada aset lancar yang terdiri dari inventory, akun receivable, kas, supplies, dan totalnya yaitu 108.900. Lalu ada aset tidak lancar yang terdiri dari equipment serta akumulasi depreciation. Nah, totalnya yaitu 94.000. Lalu total aset ini dihasilkan dari total current asset ditambah dengan total non-current asset, sama dengan 202.900. Selanjutnya ada liability dan equity. Di sini equity itu sebesar 90.000, lalu laba ditahan tadi sebesar minus 11.400, jadi total equity-nya sebesar 78.600. Lalu ada utang jangka panjang sebesar 21.000. Selanjutnya ada utang jangka pendek yang terdiri dari notes payable 30.000, akun payable, interest payable. Nah, lalu di total sebesar 89.500. Lalu total equity dan liability ini dihasilkan dari total equity sebesar 78.600, lalu notes payable sebesar 21.000, serta total current liability sebesar 89.500. Jadi hasilnya 189.100.000. Di sini tidak balance karena ada selisih antara aset dan pasifa. Karena di sini terjadi ketidakseimbangan dari data soal aslinya atau ada asumsi angka yang harus disesuaikan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dinar Atrialosiana dengan NPM akhir 124. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal kedua yang D, jurnalis the closing entries. Nah, jurnal penutup ini dilakukan untuk mengenalkan akun-akun nominal, pendapatan dan beban serta mengindahkan laba atau rugi bersih ke akun saldo laba retained retained earning. Namun sebelum membuat jurnal penutup, kita harus mengetahui laba bersih terlebih dahulu berdasarkan data penyesuaian yang ada. Nah, tujuan utamanya yaitu menghapus saldo akun sementara pendapatan dan beban menjadi Rp0 agar tidak terbawa ke tahun depan. Nah, penutupan pendapatan akun sales return didebit untuk memindahkan total pendapatan sebesar Rp757.200 ke dalam ikhtisar laba rugi atau income summary. Nah, penutupan beban ini semua akun beban dikredit termasuk hasil penyesuaian seperti supplies expense Rp4.000 dan depreciation Rp15.000 dengan total Rp742.800. Nah, ada pencatatan laba selisih antara pendapatan dan beban menghasilkan laba bersih yaitu Rp14.400 yang didebit dari income summary dan dikreditkan ke retained earning untuk menambah modal perusahaan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Cira Medani Putri Arista dengan NPM akhir 102. Baik, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara mendapatkan angka-angka pada tabel di atas saya ini. Nah,
Pertama, kita harus memperhatikan tentang supplies, yaitu saldo awal kan sebesar 5.500. Nah, tersisa 1.500. Nah, maka yang muncul di neraca saldo adalah sisa fisiknya sebesar 1.500. Kemudian yang kedua adalah accumulated depreciation atau saldo awal, yaitu kan senilai 24.000. Nah, ditambah dengan depresiasi tahun berjalan yaitu 15.000 sama dengan 39.000. Kemudian yang ketiga ada interest payable. Nah, muncul karena adanya bunga akrual sebesar 11.000. Nah, ini adalah masuk ke dalam kewajiban. Selanjutnya ada retained earnings sebesar 2.400. Nah, ini adalah bagian paling krusial karena angka ini didapat dari yang pertama net sales sebesar 757.200 dikurangi dengan 4.200 sama dengan 753.000. Selanjutnya ada total expenses, yaitu dari COGS ditambah semua beban operasional ditambah dengan beban penyesuaian supplies, kemudian depresiasi dan juga bunganya. Nah, dari total expenses ini diperoleh hasil 758.600. Kemudian ada net loss sebesar 753.000 dikurangi 758.600. Nah, hasilnya ini 5.600. Nah, ini adalah rugi bersihnya. Kemudian saldo akhir RE-nya sama dengan 8.000 ini di awal dikurangi dengan ruginya sebesar 5.600 sama dengan 2.400. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.